Oke, kita beralih ke informasi lainnya ke ibu kota Jakarta. Ini juga yang tidak kalah menyita perhatian publik. Ada banjir yang sempat merendam wilayah Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu yang saat ini sudah surut. Ya, dan kondisi di wilayah Kemang sendiri ini berangsur-angsur normal meskipun masih ada beberapa tempat hiburan yang belum beroperasi karena dampak banjir yang memang parah. Meski genangan air sudah surut, kondisi basement di salah satu kafe terlihat berantakan. Pecahan kaca dan sampah-sampah berserakan. Aliran listrik pun belum aktif. Mobil-mobil para pengunjung kafe yang Sabtu lalu terjebak banjir juga sudah diambil oleh para pemilik kendaraan pada hari Minggu pukul 7 malam tadi. Pengelola kafe berencana untuk bertemu dengan pihak PLN membahas mengenai pengaktifan aliran listrik. Banjirnya tuh dari pagi sekitar jam 9, ya selesainya jam 7, terus mobil langsung bisa dievakuasi. Udah itu. Evakuasi dari pihak Damkar sama DPU, Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku heran melihat rumah warga yang lokasinya berada di sisi Kali Krukut. Menurut Ahok, banjir tersebut diakibatkan keberadaan rumah warga di sekitar Kali Krukut. Padahal seharusnya ada jarak tertentu antara Kali Krukut dengan pemukiman warga. Saya sudah sampaikan bahwa di daerah Kemang ini, daerah Krukut ini banyak sekali orang membuat rumah pada persis pinggiran sungai. Nah, saya nggak tahu gimana caranya mereka bisa dapat sertifikat zaman itu, saya nggak tahu. Yang pasti kalau zaman Belanda, namanya kali, kiri kanannya itu pasti jalan inspeksi. Dan lebarnya harusnya bisa 10-20, sekarang tinggal 3 meter, 5 meter. Pemprov DKI Jakarta pernah bermaksud membeli lahan di Kemang untuk resapan, namun gagal. Irwin Hiroshima Sayuki, CNN Indonesia. Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan hingga Minggu malam masih berlangsung. Ya, evakuasi mobil yang berlangsung selama 12 jam ini melibatkan off-roader, para pehobi mobil berban besar. Minggu malam, evakuasi mobil-mobil yang terjebak banjir saat parkir di lantai dasar sebuah gedung Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan masih berlangsung. Federasi Off-Roader membantu proses evakuasi. 15 mobil berban besar menarik 19 mobil yang masih terjebak di 3 titik parkiran. Dalam proses evakuasi, mobil-mobil yang tenggelam ini, pihak off-roader merasa kesulitan dengan kondisi mobil yang susah dijangkau dan posisi tekan air. Para off-roader harus hati-hati agar tidak membahayakan gedung bila nanti terjadi ledakan. Sebetulnya bukan karena masalah kita hanya menarik sebuah mobil tenggelam di basement, tapi di balik itu adalah mobil yang tenggelam di sebuah basement. Bahan bakarnya akan keluar karena tekanan air dan itu sangat membahayakan. Dan ketika terjadi sesuatu seperti meledak, itu bangunan mungkin akan terganggu atau bahkan bisa runtuh. Setelah 12 jam lebih, akhirnya proses evakuasi 19 mobil yang terjebak di dalam basement selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Bagaimana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi banjir di kawasan elit Kemang? Ahok mengaku heran melihat rumah warga yang lokasinya berada di sisi Kali Krukut. Ya, padahal Ahok menilai seharusnya ada jarak tertentu antara Kali Krukut dengan permukiman warga. Kita tadi udah temukan, jadi yang jebol bukannya rojongan balut dari sungai, dari Kali Krukut, tapi ada 5 orang yang dindingnya jebol. Saya sudah sampaikan bahwa di daerah Kemang ini, daerah Krukut ini banyak sekali orang membuat rumah pada persis pinggiran sungai. Nah, saya nggak tahu gimana caranya mereka bisa dapat sertifikat zaman itu, saya nggak tahu. Yang pasti kalau zaman Belanda, namanya kali, kiri kanannya itu pasti jalan inspeksi. Dan lebarnya harusnya bisa 10-20, sekarang tinggal 3 meter, 5 meter. Nah, jadi rumah-rumah yang dapat kosong, kita udah temukan 5 rumah dindingnya jebol. Dan kita akan teliti, jebolnya karena alam atau apa. Kita harus bebaskan aja, dia punya hak milik. Saya juga nggak mau mempersoalkan kok orang di pinggir-pinggir sungai, di Kemang, daerah aliran sungai, kok bisa dapat sertifikat hak milik. Saya nggak mau mempersoalkan itu lah. Ya, selain curah hujan tinggi, keberadaan rumah di bantaran Kali Krukut diduga menjadi penyebab banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya, lalu apa saja kerugian yang ditimbulkan akibat banjir ini? Berikut laporannya. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Sabtu sore membuat wilayah Kemang, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir diperparah oleh luapan Kali Krukut yang melintasi wilayah Kemang. Banjir yang terjadi di Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan tidak hanya merendam pemukiman warga. Kendaraan mewah yang terparkir di toko-toko sepanjang jalan pun ikut terendam, sehingga terpaksa ditinggal pemiliknya. Awalnya cuma masih bisa lewat mobil, Mbak, kalau gitu masih bisa. Terus lama-lama
hujan berhenti kok tetap tambah naik. Aku bilang kan kok ini tambah naik, padahal hujannya udah berhenti. Enggak, itu mungkin genangan dari orang kali dari jalan gitu-gitu. Terus nggak taunya makin lama, makin tinggi, makin ke pintu udah langsung. Itu masuk air ke dalam mobil, Bel? Masuk air udah semua. Luapan banjir juga merendam sebuah pertokoan mewah. Di area parkir bawah tanah, ketinggian air mencapai 5 meter sehingga puluhan kendaraan sulit dievakuasi. Toyota Rush 2, satu Avanza. Sama motor ada sekitar 10. Masih di dalam ini? Masih di dalam, Pak. Tadi kejadiannya jam berapa ya? Kira-kira tadi jam 17.00 sih, jam 5. Tapi udah ada yang bisa diselamatin nggak? Sempat ada yang diselamatin? Oh, ada tadi. Orang terakhir tuh supir kejebak tadi. Di gedung koloni, petugas pemadam kebakaran memompa air keluar dari basement. Di seberang jalan gedung koloni, relawan dan pemadam kebakaran berhasil memompa air keluar dari basement hingga beberapa mobil bisa dikeluarkan. Sementara di Kemang Square, relawan telah berjam-jam melakukan evakuasi mobil dengan kendaraan off-road mereka. Tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi pada Sabtu sore, penyempitan pada Kali Krukut dan imbas dari proyek pembangunan di kawasan Jakarta Selatan diduga menjadi faktor yang memperparah banjir di kawasan Kemang. Banyaknya bangunan di bantaran Kali Krukut turut membuat penyempitan lahan yang seharusnya dijadikan jalur inspeksi air. Kedepannya, BPBD sudah menyiapkan langkah guna mengantisipasi banjir yang diperkirakan masih akan terus melanda kawasan selatan Jakarta. Menempatkan semua personil yang ada di masing-masing SKPD, selain personil juga menempatkan peralatan-peralatannya pada titik-titik yang sudah kita plot bahwa ini merupakan rawan-rawan banjir. Kemudian juga mensiagakan semua peralatan. Untuk itu, BPBD bertugas memberikan informasi peringatan dini kepada semua SKPD dan masyarakat sekitar yang ada di aliran-aliran sungai-sungai melalui early warning system. Kemang, Jakarta Selatan menjadi titik rawan banjir kala hujan deras melanda ibu kota. Banyaknya kontur jalan yang rendah menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, beberapa rumah yang berdiri di bantaran Kali Krukut juga menjadi pemicu tanggul rawan jebol. Tim Liputan Trans 7. Petugas menarik mobil-mobil mewah dari lahan parkir gedung Kemang Square, Jakarta Selatan. Kendaraan berbagai jenis ini terendam semalaman setelah banjir tiba-tiba melanda kawasan elit ini. Evakuasi di basement Kemang Square serta gedung koloni berlangsung sejak Minggu pagi. Sebelum mengeluarkan kendaraan yang terjebak, petugas harus menyedot air terlebih dahulu. 15 unit mobil pompa dikerahkan untuk membuat banjir surut. Tak sedikit pemilik roda 4 dan roda 2 yang merasa dirugikan akibat banjir yang datang tiba-tiba semalam. Sebab kendaraan mereka terancam rusak setelah terendam air dan lumpur. Warga juga meminta petugas selalu siaga. Jangan terlambat datang ke bencana itu, sementara di sini rasa panik manusia mengatasinya nggak sama. Ada ibu-ibu, saya sempat menyaksikan ibu-ibu di sini loncat dari dalam mobil untuk menyelamatkan dirinya keluar karena air udah genang. Dan untung teman saya ada yang mengangkat dia keluar. Jadi tanggap bencananya tolong lebih ditingkatkan gitu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan banjir di Kemang terjadi akibat dinding 5 rumah yang bersisian dengan Kali Krukut jebol. Tapi yang pasti nggak mungkin bisa bencana gitu dalam. Logika kan gini, Jakarta itu yang tinggi kan daerah selatan. Ini turun ke utara daerah laut. Nah kita udah beresin utara. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore hingga malam kemarin juga mengakibatkan kawasan Petogogan dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan serta Kampung Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, banjir di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu sore kemarin menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Hujan deras yang melanda kawasan DKI Jakarta pada Sabtu sore kemarin menimbulkan kekhawatiran kambuhnya penyakit ibu kota, banjir. Setelah beberapa jam, kekhawatiran itu pun terbukti. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat debit air meninggi di sejumlah kawasan. Banjir membuat kemacetan tak terhindarkan. Kawasan Jakarta Selatan menjadi daerah terdampak banjir paling hebat. Banjir mulai terlihat di Jalan Dharma Wangsa,
Jalan Antasari, hingga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun kawasan banjir terparah melanda daerah Kemang Utara. Ketinggian air di kawasan ini bahkan mencapai 1 meter lebih. Penyempitan kali Krukut di sekitar lokasi disinyalir menjadi penyebab utama banjir hebat ini. Meski hujan sudah berhenti, namun ketinggian air tak bisa langsung surut di sejumlah daerah. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terbatas. Warga pun mengaku kecewa dengan banjir terparah di kawasan ini selama 5 tahun terakhir. Ini Jakarta hanya 2 jam saja. Jakarta kita lihat genangan yang begitu dahsyat ya, yang tidak pernah 5 tahun terakhir ini tidak pernah terjadi seperti ini. Itu yang kami sesalkan karena gubernur sekarang ini selalu mengklaim keberhasilannya. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan mempelajari penyebab banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini. Normalisasi Kali Krukut dan Kali Grogol disebut sudah mendesak untuk dilakukan agar banjir serupa tak terjadi lagi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.